Rutinitas pagi ibu rumah tangga di kontrakan 3 petak. Assalamualaikum semuanya. Hai, jangan lupa tontonin video ini sampai habis. Dan aku juga mau cerita pengalaman horor aku di kontrakan. Nah teman-teman, jadi ini sebenarnya videonya tuh video lama, tapi belum sempet aku edit karena aku belum bikin video baru di kontrakan yang baru. Daripada ini videonya sayang untuk aku buang, mending aku share aja. Jadi video ini aku ambil pas ibu aku tuh main ke kontrakan karena cucunya lagi sakit. Terus aku tuh mau masak cumi dan juga masak lainnya. Mumpung ada ibu aku, jadi aku bisa bikin video dengan leluasa. Dan karena banyak banget yang komen minta aku ceritain pengalaman horor aku di kontrakan ini, aku nggak bermaksud untuk nakut-nakutin atau aku mistis, enggak ya teman-teman. Jadi ini ya untuk seru-seruan aja. Terus aku juga baru berani cerita sekarang karena kemarin-kemarin jujur aja aku juga sedikit parno dan sedikit takut. Oke, jadi aku mau mulai cerita. Pertama, kejadian horornya itu jam 2 malam. Itu aku lupa hari apanya. Selama aku ngontrak di mana-mana pindah-pindahan, aku tuh nggak pernah ngalamin kejadian horor, alhamdulillah. Dan aku tuh termasuk orang yang pemberani, tapi ternyata pas ditakut-takutin aku tuh takut teman-teman. Antara takut dan lebih ke kaget sih. Jadi waktu itu ceritanya jam 2 malam, aku dan suami tuh belum tidur. Nah cerita lagi, jam 2 malam aku dan suami tuh belum tidur. Kita tuh masih ngobrol karena suami aku juga kadang kerjanya tuh pulang malam, jadi kan ngobrol dulu ya. Terus anak-anak aku tuh tidurnya biasanya jam 11 ataupun setengah 12. Pokoknya paling cepat mungkin jam 10 malam gitu, itu pun kalau nggak tidur siang. Karena memang di sini mungkin agak panas ya ruangannya, jadi mereka juga kurang nyaman tidurnya. Nah jadi itu juga alasan kenapa aku tuh tidurnya nggak cepet ataupun nggak sore-sore. Dan kalian tahu di sini tuh setiap habis maghrib ataupun habis isya itu tuh udah sunyi, pokoknya sepi banget karena memang di sini tuh gangnya buntu ya teman-teman, bukan jalan yang bisa dilewatin orang luar, jadi cuma orang-orang dalam aja. Paling kalau malam minggu tuh ada anak-anak main di bawah, itu anak-anak tetangga, itu pun cuma sebentar aja. Pokoknya selama aku ngontrak ini tuh paling sepi sih, apalagi karena ini mungkin di atas ya. Dan di atas aku tuh cuma berdua sama tetangga aku. Alhamdulillah tetangga aku sih baik banget dan dia mungkin lebih berani dari aku. Jadi kejadiannya tuh hujan ya teman-teman, jam 2 malam dan suami aku keluar untuk ngerokok, buka pintu, terus pas ngeliat ke tangga, di situ tuh ada orang teman-teman, entah itu orang atau bukan. Jadi lagi berdiri, tapi jendela aku kan tinggi ya. Kalau kalian pernah ngeliat konten-konten aku, jadi jendela aku tuh lumayan tinggi. Terus suami aku ngeliat di situ ada orang lagi berdiri hadap ke jendela aku seperti orang lagi ngintai gitu teman-teman. Tapi suami aku katanya nggak ngeliat mukanya. Nah terus kalau dipikir-pikir jendela itu tinggi, bisa ya orang berdiri sampai setinggi itu. Sementara kalau kita pada lewat aja, itu tuh posisi kepala kita tuh ada jauh di bawah jendela. Itu suami aku ngeliatnya katanya jelas banget. Udah gitu yang bikin aku kaget, suami aku tuh kayak teriak-teriak gitu teman-teman. Tahu nggak sih teriak yang orang panik gitu? Antara dia tuh takut maling ataupun takut orang gitu teman-teman. Jadi di situ suami aku teriak-teriak, ada orang gitu, ada orang. Terus manggil nama aku kan, ada orang aja gitu. Nah jadi karena posisi kamarnya tuh langsung kelihatan ke pintu depan dan suami aku lagi di pintu depan sambil ngeliatin tangga, sambil juga teriak panik. Terus pintu luarnya nggak ditutup, di situ aku tuh jadi kaget banget teman-teman. Sementara itu kamar posisinya tuh deket banget sama dua jendela itu. Dan jendelanya tuh jelas banget kan kalau dari kamar. Padahal sebelum kejadian itu, selama aku tinggal di kontrakan ini, setiap habis maghrib, kecuali kalau maghrib aja itu jendelanya aku tutup. Kalau siang ataupun malam itu biasanya jendelanya kita buka karena aku pikir juga ada tralisnya, jadi nggak takut jatuh. Pas ibu aku nginep ataupun mertua aku nginep itu tuh pesennya ditutup jendelanya kalau malam karena ada anak kecil. Tapi karena aku tuh sama suami ngerasa biasa aja dan nggak takut, jadi kita buka jendelanya, udah bismillah aja kecuali pas azan maghrib. Karena kalau sore tuh tembok kita kejemur, jadi kerasanya panas, makanya di dalam ruangan tuh agak panas, jadinya kita buka gitu teman-teman. Nah setelah kejadian itu aku pikir-pikir ya horor juga sih, karena itu tuh posisinya kan tangga, sementara tangganya tuh sering aku gelapin. Dan setelah kejadian itu juga aku nggak pernah matiin lampu karena kata si bapak yang jaga kontrakan, lampu tangga itu memang nggak boleh untuk dimatiin ataupun lampu luarnya.
Dan aku juga cari tahu kan ke tetangga-tetangga aku ada nggak yang ngalamin hal yang sama atau ada nggak yang kemalingan gitu. Nah, tetangga bawah tuh pada nggak tahu karena jam segitu mereka katanya udah pada tidur pulas. Dan katanya di situ juga aman, nggak pernah ada maling, teman-teman. Tapi aku dapet cerita yang mencengangkan banget dan bikin aku kaget kalau di bawah tuh, di kontrakan-kontrakan bawah, ada kontrakan kosong dan ternyata kontrakan itu tuh pernah ada orang meninggal, teman-teman. Terus di belakang juga ada, jadi ada beberapa. Pokoknya setelah kejadian itu aku beneran ngerasa takut yang gak pernah aku alamin, lebih ke apa ya, ke kepikiran gitu teman-teman, sampai aku berdoa kalau memang aku harus masih di sini sama anak-anak, rasa takut aku tuh minta hilangin sama Allah. Tapi rasa takut aku tuh masih ada aja gitu kepikiran, teman-teman. Apalagi kalau suami aku kerja malam. Nah, saat aku lagi mencoba ngilang-ngilangin rasa takut aku, tetangga aku tuh cerita kalau jam 2 malam juga suaminya ngedengar ada orang nangis di depan jendela. Kalau kalian tahu jendela yang suka aku bikin konten ngejemurin, teman-teman, dan ada sepeda anak aku. Takutnya kan lelungu bangun tidur terus ditegasin lagi katanya bener ada yang nangis, karena di atas tuh cuma aku sama tetangga aku dan kita nggak ada yang nangis dua-duanya. Terus siapa dong yang nangis? Walaupun aku nggak ngalamin kejadian itu dan aku nggak tahu itu bener atau enggak, tapi tetap aja orang yang diceritain setelah rasa takut tuh Tarno dan takut banget. Di hari kemudian suami aku buka pintu malam-malam dan ada kelelawar masuk, itu super besar banget sampai aku tuh yang nangis-nangis karena ketakutan. Nah, menurut kalian orang tadi tuh orang atau apa, teman-teman? Jangan lupa komen di bawah ya. Nah, semoga video ini tuh seru, terus nggak bikin takut kalian ataupun takut aku. Dan yang aku rasain setelah aku pindah, aku tuh ngerasa lebih nyaman, anak aku juga lebih nyaman. Terus tidurnya juga lebih pada nyenyak, nggak nangis mulu, beda banget sama pas di atas. Segitu dulu cerita kali ini. Wassalamualaikum.